Hello, in this occasion, I would like to tell you about how to write good sentences in English. Yep, maybe many of you are still difficult to write down good sentences in English. But before I explain you more, there is several reasons why you are still feeling difficult to do it. The first one, you are not confident to use English in your daily activity. Maybe you are afraid if your friends will be will be, be bullying you if you use English, right? And the second one, this is the main important is because you always use informal language, informal bahasa in your daily activity, although there is inside of formal activity. For example, when your teacher asks you, "Sudahkah kamu mengerjakan tugas?" And you will answer, "Belum, Bu." That is informal answer. That is informal sentence. Is it better if you wanna write it down good sentence in English, you must change your bahasa into formal language, or we can call it bahasa baku. It will really help you to translate it into English. Because of why? Because English written, it will be grammatically. If there is no grammatically in sentences, the reader will be confused. Why? Because tenses in English, it's important because tenses is show the time. So it is different with bahasa. In bahasa, is it okay? You will say yesterday, right now, or tomorrow. For example, if I want to say makan, aku makan. Kemarin aku makan, sekarang aku makan, besok aku makan. The sentence are same. The sentences are same. But it is different if you use it in English. I will eat. Aku besok makan. I am eating now. Aku sekarang makan. I ate. Aku kemarin makan. That is different. So that is why tenses is quite important when you write it down, a paragraph or a sentences. Okay, you must remember, guys, if in English there is a pattern to write in English, this is the pattern of that. There is a subject, there is to be, there is verb, and there is object. Yeah, this is the main point. If you want to write it down, you want to write sentences. Okay, how if I want to put time, place, or others? Yes, you can put it after or before that sentence. If there is time, you can put the time before subject or after object. But if there is place and others, you can put after of object. This is what I have said to you guys. This is about to be, or we can call it auxiliary. To be and auxiliary, it is related with the tenses. The tenses is time. Okay, this is the conclusion. This is only summarize of to be, which will help you to write it down well. But actually, there are so many. But yes, I just summarize it. Okay, guys, if you wanna say your activity right now, sekarang, you can use to be, is, am, are, and please add verb in. I am eating now. But if you wanna tell others about your daily activity or fact atau fakta, you can use do or does plus verb one. But you must pay attention here, guys. If do and does, you can change it. You can eliminate it.
For example, if I want to say, I do play football. I do always play football. Is it okay if you want to say, I play football or I always play football? So here guys, if you want to say always, often, rarely, seldom, you can put it after to be. Or if you eliminate do or does, you can put it after subject. Okay. But if you wanna say something happened in the past, but it is that you are doing in the past, sedang Anda lakukan di masa lalu, you can say was or were plus verb in. For example, in bahasa, I say, aku sedang nonton TV ketika kamu datang. You can say, I was watching TV when you came. Nah, itu sedang terjadi, tapi pada masa lampau. But it will be different if you will tell others about kegiatan yang sudah terjadi. For example, aku kemarin belajar. You can say, I did study English. Or you can say, I studied English yesterday. Yap, di sini subject did verb 1 atau you can eliminate to be this did ya into subject plus verb 2 like this. And then for the last one is you want to say something happened in the past but right now is still going on. Atau ada kata sudahnya. Dalam kalimat itu ada kata sudah. Jadi ada kalimat yang ada kegiatan yang sudah terjadi dan sampai saat ini ketika Anda ngomong itu belum selesai. Misalnya aku sudah makan, I have eaten. Atau aku sudah menunggu kamu selama 5 menit. I have waited to you for 5 minutes. Jadi ketika aku sudah menunggu kamu selama 5 menit, berarti 5 menit yang lalu aku udah nungguin kamu. Dan ketika aku ngomong, aku masih nungguin kamu. Okay, next. If you want to write it down good sentences, please translate your bahasa Indonesia informal bahasa Indonesia atau bahasa yang tidak baku atau bahasa sehari-hari into formal bahasa atau bahasa baku. Di dalam bahasa baku itu ada pattern-nya juga, tapi lebih simple, yaitu hanya subjek, kata kerja, dan objek. Ini sebenarnya sama dengan bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Inggris, antara subjek dan kata kerja ada to be atau ada auxiliary. Atau boleh pakai model. Okay. Next. This is the sample of kata tidak baku. Oke, aku kemarin main sepak bola di lapangan sama teman-temanku. Jadi, the word kemarin itu seharusnya diletakkan sebelum subjek atau setelah kalimat itu berakhir. Jadi bisa begini, kemarin teman-temanku dan aku bermain sepak bola di lapangan. Atau teman-temanku dan aku bermain sepak bola di lapangan kemarin. Atau misalnya seperti ini, kita secara nggak sadar mungkin sering bilang seperti ini, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Apakah itu bahasa baku? No. That is informal bahasa. Please jadiin itu dalam bahasa Indonesia yang baku. Kemana kamu mau pergi? Harusnya kan begitu. Kemana kamu mau pergi? Itu akan memudahkan Anda untuk mentranslate-nya menjadi bahasa Inggris yang baik. Lalu Anda harus menentukan, ketika Anda mau menulis, Anda harus menentukan apakah kalimat yang Anda tulis itu adalah kalimat aktif atau kalimat pasif. Harus. Lalu, apa bedanya dari kalimat aktif dan kalimat pasif? Jadi kalau kalimat aktif itu, yang di awal adalah subjek, kata kerja, dan objek. Selain itu, kata kerjanya menggunakan awalan me dan ber. Contohnya, bermain, memainkan, memakan, lalu berenang. Ini kalimatnya. Contohnya, saya bermain bola. Sedangkan kalimat pasif yang di depan udah bukan subjek, tapi objek. Setelah objek ada kata kerja dan oleh subjek. Jadi sebaiknya ditambahkan kata oleh di dalam sebelum subjek. Kata kerjanya
Kalau yang aktif, kata kerjanya awalannya me dan ber. Kalau pasif, awalannya di dan ter. Bola dimainkan oleh saya. Lalu ada kata hubung. Ketika kita menuliskan suatu kalimat, kita kadang-kadang membutuhkan kata hubung. Jadi, ketika kita menggunakan kata hubung, sebaiknya setelah kata hubung itu, kalimat selanjutnya, setelah kata hubungnya, itu harus diikuti kalimat lengkap. Kalimat lengkap itu apa? Kalimat yang ada subjek, kata kerja, dan verb. Nah, kata hubung itu apa saja? Kata hubung itu ada but, because, if, although, however, after, before, so, since, and etc. Masih banyak lagi ya. Oke. Misalnya ada kalimat baku seperti ini. Aku suka dia. Aku suka dia. Itu kira-kira kalimat aktif atau pasif ya? Suka kok nggak ada awalannya ya. Lalu, tapi dia tidak. Kok cuma ada subjek dan tidak? Berarti kan kurang verbnya, kurang kata kerja. Oke, harusnya menjadi aku menyukai dia, tetapi dia tidak menyukai saya. I love him, but he doesn't love me. Kok pakai does? Ya, karena itu fakta. Jadi kita pakainya do, atau does, dan verb 1. I do love him, but he doesn't love me. Seperti itu. Lalu, apakah harus semua kata hubung diikuti kalimat komplit? I say no. Yeah, there is several conjunction which not followed by complete sentence. Itu ada and dan or. Lalu yang di bawahnya garis ini, itu adalah kata hubung pair conjunction. Artinya kata hubung yang berhubungan, yang saling berteman. Tidak boleh terpisahkan. Jadi kalau ada not only itu harus diikuti oleh batasu. Sama hanya di dalam bahasa Indonesia. Kalau ada kata tidak hanya, tapi harus juga ada kata tapi juga. Seperti itu. Oke, contohnya. My brother and I run in the yard. Lihatlah, di depan kata and itu ada subjek. Lalu di belakangnya juga ada subjek. Lalu ditambahkanlah kalimat komplitnya. Sedangkan ini, I like not only. Jadi setelah kata not only itu ada sate, hanya ada adjective. Hanya ada noun. Jadi setelah beralso dia juga ada noun. Loh, maksudnya ini bagaimana? Maksudnya ini begini, aku suka sate, aku suka soto. Nah, the word like ini jadi mewakili sate dan mewakili soto. Aku suka sate dan juga soto. Seperti itu. Lalu ada lagi kata hubung yang. Yang tadi kan tidak ada kata hubung yang artinya yang. Di sini sebenarnya kata yang itu ada beberapa. Ada who, whom, whose, which, where, dan when. Tapi mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya, my mom who has long hair is going to the market. But it will be different if I say, the flower, which color is red, is mine. Beda. Kalau yang my mom pakai who, kalau flower pakai which. Kenapa beda? Padahal kan sama-sama subjek yang diterangkan. Karena satunya orang, satunya benda. Duh, bingung ya ngafalinnya. Ada yang lebih mudah? Ada. Jangan khawatir. Ada kata that. That itu bisa mewakili who, whom, whose, which, where, dan when. Oke. Jadi begini. Jadi yang biru ini menerangkan si subjek. Si biru ini menerangkan si subjek. Sedangkan yang hitam dan yang paling belakang yang hitam ini adalah satu kalimat. Sama halnya dengan ini dan yang belakang ini. Oke, contohnya. Ibuku yang cantik itu akan pergi ke pasar. Jadi yang biru itu adalah yang cantik itu. Yang cantik itu adalah yang biru. Yang cantik siapa? Pasarnya atau ibuku? Ibuku. Jadi sebenarnya yang hitam adalah ibuku akan pergi ke pasar. Jadi yang cantik itu hanya menerangkan ibuku. Jadi my mom who is beautiful will go to market.
Atau my mom that is beautiful will go to market. Begitu. Lalu ada lagi uang yang kubawa jatuh. Sebenarnya yang hitam ini adalah uangnya jatuh. Lalu yang kubawa apa? Oh, uang. Jadi yang kubawa ini menerangkan uangnya. Jadi money which I broke fell. Money that I broke fell. Jadi seperti itu. Kalau bukan yang terhormat nggak bisa kalau pakai that. Itu beda perkara ya. Lanjut. Lalu ada lagi di sini. Nah, di sini kata yang hijau ini dia ini menerangkan objeknya. Sama yang hijau ini menerangkan objeknya. Misalnya, I will meet you. I as a subject, will to be, or we can call it model. And then meet as a verb, you as an object. Lalu di sini ada that, I love. Jadi, aku akan bertemu kamu yang aku cintai. Siapa yang aku cintai? Oh, yang aku cintai itu kamu. Jadi you. You ini menerangkan I love-nya. Ada lagi, I will take an apple that is sweet. Jadi yang sweet ini siapa? Aku atau apple-nya. Ya. Jadi yang sweet ini adalah si apple ini, menerangkan apple ini. Okay, that's all my explanation. But right now I would like to give you some exercise like this. Now, this is not exercise, but I want to help you to translate it. Okay, it's like aku ke rumah nenek kemarin. Aku subjek ke rumah keterangan tempat. Berarti apa yang hilang? Kata kerja kan? Jadi di sini harus dikasih kata kerjanya setelah aku. Jadi aku pergi ke rumah nenek kemarin. I went to my grandma's house yesterday. Lalu aku ke sana sama bapak. Lah, ada yang hilang lagi dong. Apa yang hilang? Kata pergi lagi ya. Aku pergi ke sana sama bapak. Bersama harusnya ya. I went there with my mom and dad. Aku rindu rumah nenek yang kuno. Rindu? Ini aku rindu kalimat aktif atau pasif? Oh, harusnya aku merindukan rumah nenek yang kuno. Yang kuno? Yang kuno rumah nenek atau aku? Ya, karena ini belakang ya, yangnya jadi rumah nenek yang kuno. I miss my grandma's house that is ancient. Di sana, aku bisa bermain di sungai. Di sana, keterangan tempat harus terletak di belakang. I can play water in the river there. Oke, sungainya memiliki air yang bersih. The river has clean water. Karena ini fakta, harusnya itu the river does have clean water. Karena does-nya bisa dihilangkan, jadinya has di sini ya. Aku akan senang jika aku tinggal di sana. I'm happy if I live there. Jadi setelah kata jika, aku tinggal, ada subjek dan verb ya. Di sini setelah kata hubung jika. Lalu, tapi itu tidak mungkin karena aku harus pergi ke sekolah. But it's impossible because I must go to school. Okay, guys, that's all my presentation. Hopefully, you have understood what I have explained it to you. Okay, thank you. Bye bye.